Nah itu Mas, mini goat itu di Indonesia orang tuh taunya kan kambing hias. Padahal di Amerika mini goat itu diambil susunya Mas, untuk dijadikan keju. Oh. Kandungan protein sama lemaknya itu tinggi, jadi sangat bagus untuk jadi olahan susu kayak keju, sabun, terus kemudian mentega seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan jurnal ternak semuanya. Sehat selalu untuk kita semua. Hari ini hari Rabu tanggal 7 September 2022. Saya berada di Garage Farm Breeding Concept yang berada di Kabupaten Sleman, rekan-rekan. Kandang ini kandang yang paling dekat dengan rumah saya, rekan-rekan. Hanya berjarak sekitar 5 menitan saja dari rumah. Dan di hari ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk melihat-lihat kondisi farm ini, apa saja isinya, bagaimana treatment untuk kambing-kambing yang ada di sini, mulai dari pakan dan mungkin untuk segi bisnisnya apa saja yang ada di sini, rekan-rekan. Dan kebetulan mas kebetulan di sore hari ini dilalah ngepasi ada kambing yang baru dikawinkan, rekan-rekan. Ini si Pandawa, rekan-rekan, salah satu pacekan yang ada di sini. Kebetulan sore ini saya pas datang ke sini ada satu ekor kambing yang sedang birahi, kambing betina yang sedang birahi. Dan Pak Teguh ini baru mau laktasi 2 kali ini, nggih. Kalau ini jadikan baru mau 2 kali ini, nggih. Sepertinya betinanya masih muda, rekan-rekan. Dan sama pemiliknya memang sudah dijodoh-jodohkan nih, Pak, nggih. Perjodohan. Perbaikan genetik karena mungkin kalau Pak Teguh tadi cerita memang Pandawa ini spesialis di cetak telinga ya, Pak Teguh, nggih. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Belum tak sapa. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru sibuk, nggak apa-apa nggih Pak? Kalau ganggu sekedar Pak ya. Karo ngerekam si Pandawa. Hai Pandawa, kayak didadekke. Ini sudah sore hari, kawin-kawin sore hari nih, rekan-rekan. Pas gini habis hujan. Enak buat kawin. Pak Teguh, populasi kandang di sini ada berapa ekor tuh Pak Teguh? Untuk PE itu ada 18, di depan 18 betina. Yang di depan itu sekitar 20 belakang, kandang belakang. 18 di depan itu bagian sini, kandang sini Pak G. Ini yang 20-nya di bagian belakang sana ya Pak G. Untuk indukan breedingnya ada berapa Pak Teguh? Cus 38 tuh PE siap kawin. PE siap kan 8. 38. 20 sama 18 ya, 38 oh, iya. Itu sudah siap kawin. Kalau cempe-cempenya Pak? Kalau cempe ini di belakang ada 5. Ada 5 yang baru lahir sekitar umur 2 minggu. Ya, yang lainnya sudah keluar dari kandang ini Pak. Sudah keluar. Kalau mengurangi populasi dan susu. Populasi dan susu ya. Di GF itu masa transisi Mas. Masa transisi dari breeding ke perah sudah. Perah ya. Tapi tetap mempertahankan breedingnya sudah tetap. Jadi di kandang ini memang segi bisnis dari breeding kambing PE dan perah susunya, rekan-rekan. Dan dikejar terutama untuk perah susunya ya Pak. Susu, ya. Tapi selain PE ada jenis kambing apa lagi Pak di kandang ini Pak Teguh? Ada sapera, ada sanen ada. Saperanya ada, sanen murninya ada. Ada. Nigerian kacang ada. Kawin silang dengan Nigerian. Kawin silang dengan Nigerian nih Pak. Kalau si Pandawa sendiri ini umur berapa tuh Pak Teguh? Kalau ini ya sudah berumur Mas sekitar 4 tahunan ini. 4 tahunan nggih. Sudah rampas sih Pak nggih. Sudah. Tapi masih jadi idola di sini Pak. Masih. Nanti ada 3 lagi di belakang, rekan-rekan, kita nanti akan lihat sama-sama. Monggo Pak Teguh nak ajeng dilajengaken riyen mengko ndak kula ganggu Pak. Nggih. Nanti kalau ada yang mau tak tanyakan saya tak datengin jenengan Pak Teguh. Ini ada mas-mas dari UGM nih, rekan-rekan. Halo Mas. Sehat Mas? Semangat ya Mas G. Nanti tak tanya-tanya Mas, tak tinggal dulu. Ini ada dari UGM, UGM rekan-rekan.
yang sedang PKL di kandang ini rekan-rekan. Nah, ini merupakan kandang pacekan jantan. Ada Jayadipa, Avatar, dan Thor, dan Pandawa. Pandawa yang ada di depan tadi yang sedang ngawin indukan yang sedang birahi tadi rekan-rekan. Kalau untuk informasi luri dari keempat pacekan yang ada di sini, saya sebenarnya sudah dapat kisi-kisi, cuman nggak enak. Jadi maksudnya nggak enaknya dalam artian nanti tidak dilelah, saya malah keliru menyebutkan luri dari keempat pacekan yang ada di sini. Tapi kalau nggak salah saya sebutkan satu saja, si Thor ini. Kalau nggak salah informasinya merupakan anak dari Selo Jagat. Mungkin dari rekan-rekan semuanya, bapak-bapak yang sudah tahu pasti atau sudah hafal mungkin bisa merevisi informasi saya. Dari keempat-empatnya ini jumbo semua rekan-rekan dan mantap semuanya. Dan pastinya dari keempat-empatnya ini memiliki luri rekan-rekan. Cuman saya daripada keliru nggak usah tak sebutkan lurinya apa. Ini si Avatar, ini si Jayadipa, telinganya, pasungannya, pola warnanya. Ini untuk posturnya kemungkinan saya tidak bisa menjelaskan ya bagaimana bentuk asli kambing pacekan yang ada di sini. Tapi kalau dari segi depan saja seperti ini rekan-rekan. Ini si Jayadipa rekan-rekan. Terus ini si Avatar. Ini Thor. Lili. Ini rekan-rekan, mantap Thor rekan-rekan. Dan nanti ada satu ekor cempean sampel anak si Thor rekan-rekan. Marem semua pejantan yang ada di sini rekan-rekan. Jayadipa, Avatar, Thor, dan Pandawa. Pandawa sedang ada di depan tadi, sedang ngawin indukan laktasi. Kita tinggalkan keempat pejantan ini. Kita sekarang mulai keliling ke belakang kandang rekan-rekan. Di sini ada Sapera dan Sanen juga. Karena memang kandang ini, farm ini fokus di breeding dan produksi susu rekan-rekan. Jadi sebenarnya memang bisnis susu kambing juga mantap rekan-rekan. Salah satu segi bisnis dari kambing PE kan merupakan salah satunya kan merupakan dari susunya itu juga rekan-rekan. Dan ini merupakan, wah ini nomor 60 ya, ini merupakan indukan dan cempe-cempeannya yang belum disapih rekan-rekan. Walaupun untuk perah, tapi induk-indukan yang digunakan untuk breeding di kandang ini jangan sakit persopi mbak, bagaimana spek-spekannya. Dari segi telinga, panjangnya, postur yang jumbo, pola warna. Nah ini telinganya panjang juga, panjang-panjang semua rekan-rekan. Ada 60 plong di kandang ini. Di kandang belakang ini ada 60 plong. Tapi kalau informasi dari Pak Teguh tadi yang terisi baru 20 di kandang belakang ini. Ini mantap-mantap untuk induk-indukannya rekan, untuk indukan breedingnya. Dan kalau saya lihat sekilas untuk pakan di sini semuanya tidak menggunakan hijauan segar kan, semuanya menggunakan untuk seratnya menggunakan silase. Sepertinya silase Pak Cong nih kalau enggak odot. Kalau enggak Pak Cong odot ini rekan-rekan. Kalau untuk seratnya menggunakan silase Pak Cong dan odot. Ini kosong. Dan tadi saya di sini pas ada yang anak kandangnya sedang ngasih makan pakai menggunakan kangkung kering dan kulit kedelai. Kulit kacang hijau, maaf. Kulit kacang hijau. Ditambah dengan konsentrat. Nih, induk-indukannya rekan-rekan. Mantap. Nigerian dwarf. Tidak seperti liputan biasanya. Di sini saya akan jalan-jalan saja. Karena ini kandang merupakan kandang yang paling dekat dari rumah. Jadi ini udah 2 kali ke sini tapi baru sekali ini pengen ngerekam yang ada di kambing yang ada di sini rekan-rekan. Ini kambing-kambing kacang dan Nigerian dwarf yang dikawin silangkan. Ini saya nggak masuk ya karena gelap. Kandang menggunakan besi galvanis dan pakai tatakan bawahnya pakai selat plastik. Yang kalau nggak salah satu selatnya ini 80 ribuan kalau nggak salah harganya. Kita tinggalkan kambing yang ada di sini, kita ke kandang depan lagi, kita
Tanyakan bagaimana perawatan kambing yang ada di sini dari segi pakannya. Pak Teguh mau tanya-tanya sedikit nih Pak Teguh tentang bagaimana pemberian pakan yang ada di sini Pak Teguh, mulai dari jenis pakan yang digunakan dan jam pemberian pakannya Pak Teguh. Untuk pemberian pakannya itu 2 kali. 2 kali sehari pagi sore. Pagi sore untuk pertama komboran. Komboran itu biasanya kalau ini pakai jagung. Pakai jagung giling, jagung slab nggih? Nggih, jagung slab. Terus direbus. Wah, direbus. Sentrat yang lain Pak, sentrat jadinya Pak? Kalau jantan tidak pakai sentrat. Oh, di jantan nggak pakai sentrat ya? Jagung giling direbus tambah kacang hijau. Oh. Kacang hijau yang kulit itu Mas, yang giling. Jelas. Kalau untuk perlakuannya Pak, apakah sama Pak dengan PE dan jenis kambing yang lainnya di sini Pak? Sama Mas. Sama nggih. Biasa cuman untuk seminggu 2 kali pasti dimandikan. Kalau untuk yang jantan? Nggih, jantan. Kalau yang jantan tadi jenengan bilang nggak dikasih komboran atau nggak dikasih sentrat nggih? Kalau komborannya tetap nggih, jagung tadi tetap nggih. Hijauan biasa. Hijauannya paling mengikuti aja adanya Pak. Kalau sini pakai pakan kering ya, silase. Berarti hijauan seratnya, kandungan seratnya apa, kebutuhan seratnya didapatkan dari silase ya Pak nggih? Silase di sini sama kangkung kering. Sama kangkung kering ya Pak nggih. Di sini benar-benar nggak menggunakan hijauan segar nggak? Jangan istilah buatan ngarit itu lho Pak Teguh. Jarang ngarit. Jarang nggak? Tertentu ya, misalnya di belakang sudah rumputnya udah panjang baru. Oke, siap. Berarti memang full modern. Semuanya modern rekan-rekan. Istilahnya apa ya, nggak ternak tanpa ngarit nih Pak? Iya, ternak tanpa ngarit. Seratnya pakai silase dan kangkung kering dan tadi kulit kacang hijau kalau nggak salah. Terus kalau yang khusus pejantan ini dan PE-nya komborannya menggunakan jagung slab dan kedelai. Kedelai. Apa namanya ini? Hijauan yang apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau kulit. Oh, ari kacang hijau. Nggih. Ari kacang hijau. Ari kacang hijau dan itu direbus sih Pak nggih. Nggih, direbus. Tapi kalau untuk memacu susu Pak di sini Pak, apakah ada ya tambahan lainnya Pak untuk kambing betinanya? Untuk betina itu konsentrat. Oh, sentrat. Tetap pakai konsentrat. Tetap sentrat Pak nggih. Nggih, pakai konsentrat sama tetap komboran 2 kali, pagi sore. Kalau pagi tadi komboran, berarti seratnya dikasihkan jam berapa Pak? Apa setelah komborannya habis, paling tidak jeda 1 jam. Oh, tapi tetap dikasihkan setelah pagi itu, setelah komboran habis gitu. Sore juga perlakuannya sama Pak? Sama. Setelah komboran selesai baru serat juga nggih. Jam 7 mulai aktivitas memberikan pakan. Kalau sore jam 3. Siap. Itu harus tepat waktunya nggih Pak nggih. Harus. Karena kulinone wis jam semono. Itu kuncinya beternak juga rekan-rekan. Ketepatan memberian pakan waktunya rekan-rekan. Pandawa, Thor, Avatar dan Jayadipa. Ini ada rekan-rekan dari UGM Pak. Sudah berapa lama Pak? Dari UGM sudah ada 2 minggu Mas. 2 mingguan. Jadwalnya berapa minggu? 1 bulan. 1 bulan. Tapi kegiatan di sini sudah lama Mas. Sebelum ini sudah sebelum resmi ininya nggih. Memang sudah jadi langganan dari UGM ini untuk penelitian. Oh, siap. Nanti mungkin saya izin untuk tanya-tanya rekan-rekan kawan-kawan dari UGM, bukan mau asal. Monggo silakan. Monggo Mas. Halo Mas-mas semuanya. Ini dari kawan-kawan dari peternakan UGM rekan-rekan. Mungkin diwakili jenengan Mas. Kali Mas sinten Mas nih Mas? Kula Gangga. Mas Gangga. Asal dari Jogja. Jogja. Jogjane pundi? Kula Jogjane Jalur Magelang. Muhammad Sleman to. TVRI Selatan. Kilometer out pundi? TVRI itu masih ke selatan, pas di batas kota itu loh. Oh, Grogewidan. Bukan, Karangwaru. Karangwaru, oke Karangwaru. Mas Gangga ini semester berapa Mas? Wah, saya sudah lulus S2 Mas. Waduh, lah ini dampingin anak-anak penelitian. Oh, nah ini ternyata mentornya rekan-rekan pendampingnya. Dan ada penelitian. Ini rekan-rekan ini kawan-kawan ini rencananya berapa lama di sini Mas Gangga? Ini sebulan Mas. Sebulan? Ini baru hari ke-15, jadi masih setengah bulan lagi. Oh, masih setengah bulan lagi. Iya. Mas, saya mau tanya Mas, sebenarnya syarat atau kriteria kandang itu seperti apa Mas yang kira-kira bisa didatangi kawan-kawan dari universitas tentunya atau dari kawan-kawan dari perguruan tinggi? Ya, seperti yang udah dilihat ini tuh udah kandang yang paling, kalau kita bilang tuh paling proper lah Mas. Yang penting sirkulasi udaranya lancar. Terus kemudian ini selat kandangnya itu kalau bisa
jaraknya itu agak lebar, jadi kotoran itu bisa langsung turun ke bawah. Oh, itu kan maksudnya spek kandangnya. Maksud saya spesifikasi peternakannya yang seperti apakah yang masih konvensional yang ibaratnya populasinya harus berapa atau populasi itu nggak masalah sih berapa mas. Yang penting itu biosecurity-nya mas. Apalagi sekarang itu kan lagi masalah wabah PMK. Ya. Jadi ketika kita masuk dari satu kandang-kandang yang lain, itu alangkah baiknya biosecurity-nya ditingkatkan. Nah, biosecurity-nya itu seperti yang mas lihat kayak Mas Teguh, terus kemudian Mas Dukin, pakai wearpack ya. Nah, itu alangkah lebih baik lagi kalau misal pakai boots. Nah, terus sebelum masuk ke kandang itu ada dipping boots. Dipping boots itu bisa pakai kalau yang paling gampang itu larutan dari Baiklin campur air itu bisa, atau alkohol campur air itu bisa. Berarti sebenarnya kan peternak konvensional tradisional pun maksudnya bisa dapat bantuan kawan-kawan kalau mau PKL ke situ loh, maksud saya gitu loh mas. Jadi kan itu kan ada timbal baliknya apa yang didapatkan rekan-rekan PKL ini kan bisa sekali bisa nggak mas? Ya, kirain harus yang peternakan yang sudah gede atau harus sebenarnya mas. Udah harus. Asalkan sana mau kerjasama dengan anak-anak yang PKL, itu bisa aja langsung ini. Dikontrakan aja. Nanti tinggal atur jadwalnya ya mas ya. Terus atur bagaimana kebiasaan mas. Kepengurusan peternakan yang ada di situ ya mas ya. Oke siap. Ini ada berapa orang mas teman-temannya ini mas? Ada 5 sama saya. 5 kalian jenengan? Yang anak S2 nih, Mas Mahe namanya. Halo mas, salam kenal. Kalau kenapa mas diteruskan mas? Jadi kenapa mas? Jadi anak-anak lagi ambil data produksi susu mas dalam gitu. 1 bulan. Di periode laktasi yang sama. Nah, jadi nanti kita itu rencana mau membandingkan produksi susu 1 bulan antara bangsa PE sama Nigerian Dwarf itu mini goat. Itu mini goat itu juga produksi susu juga tuh mas? Nah itu mas, mini goat itu di Indonesia orang tuh taunya kan kambing hias. Padahal di Amerika mini goat itu diambil susunya mas untuk dijadikan keju. Kandungan protein sama lemaknya itu tinggi, jadi sangat bagus untuk jadi olahan susu kayak keju, sabun, terus kemudian mentega seperti itu. Berarti maaf nih mas, ini pengertian awam saya kan berarti jenengan di sini sedang istilahnya meneliti bagaimana kualitas antara susu PE sama Sapera, Sanen dan mini goat. Kok pilihannya ke ini mas, peternakan kambing mas? Kan sebenarnya kan universal antara peternakan UGM kan itu bisa ternak apa saja kan? Kok nggak sapi, kok nggak ayam? Wah sapi itu udah banyak sekali mas. Sudah banyak. Banyak sekali. Nah, kambing itu sesuatu yang spesial gitu. Kalau bagi saya ya mas, kan sebenarnya pilihan ya itu. Mau teliti kambing, sapi atau apa. Kalau kita prefernya lebih ke kambing sih mas. Siap. Karena apa ya, orang awam ya mas, kalau lihat kambing itu kan masih sebelah mata. Susu itu tahunya susu sapi. Padahal susu kambing sendiri itu bahkan itu kandungan nutrisinya itu lebih tinggi daripada susu sapi. Mantap, leres mas. Ya orang-orang banyak belum tahu itu mas. Mas Gangga tolong jelaskan mas Gangga. Waduh. Perbedaan kuantiti dan kualitas antara masing-masing jenis kambing antara dengan tadi bilang Nigerian Dwarf dan PE dan Sapera mas Gangga. Kalau misal kita bilang kuantiti jelas Sapera itu nomor 1 sih mas. Malah Sapera mas? Iya. Bukan PE-nya tuh? Bukan PE malahan mas. Kalau susu ya apa kuantitasnya ya? Sapera 1. Iya kuantitasnya. Terus kemudian PE. Terus ini terakhir malahan mas. Dari jumlahnya ya? Iya dari jumlahnya terakhir. Tapi kalau misalnya kita cek total solidnya, nah itu yang nanti dibuat jadi keju, jadi yogurt. Ini jagonya mas. Nigerian Dwarf atau mini goat ya. Mini goat. Cuma orang Indonesia masih taunya kambing hias ini. Kambing hias. Pet nih masih. Peliharaannya masih kambing hias. Kalau dari kualitas mas Gangga? Kualitas ya itu kalau kita kualitas tuh butuhnya nopo. Kalau cuman untuk susu segar nggih, Sapera juara mas. Tapi kalau misal nanti dibuat olahan seperti keju, susu bubuk bahkan nggih. Itu ini bisa lebih tinggi mas. Kalau PE mas? Kalau sama PE, PE kalau misal dibandingkan sama Sapera ya, untuk dibuat jadi susu bubuk PE lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena total solidnya itu lebih tinggi yang PE. Berarti PE peringkatnya paling atas sih mas? Paling atas kalau masalah itu. PE, Sapera, baru ini mini goat. Mini goat mas. Cuman kelebihannya dia kan makannya lebih sedikit daripada PE mas. Iya. Itu. Rangan tak kepakan. Irit. Enak itu mas. Tapi kuantitasnya memang masih menang. Kuantitas menang PE sama Sapera sih mas.
Oke Mas, mungkin udah jam maghrib Mas. Terima kasih banyak Mas Ganggang. Iya, sama-sama Mas. Nanti videonya tak sambung-sambung ini Mas. Siap, Dan. Mau tolong minta nomor HP-nya Mas Angga, barangkali nanti ada rekan-rekan yang mau konsultasi sama jenengan. Oh iya Mas. Angsal tuh Mas Angga. Angsal. Ini mboten apal kalau nomornya. Saya bacakan mawon gitu. Siap. 0813. Nggih. 2646. Siap. 7650. Nggih. Matur nuwun Mas Angga. Mari sharing ilmu. Siap. Mas Gangga, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Mungkin nanti di lain kesempatan kita sharing-sharing lagi Mas Gangga nggih. Monggo dilajengaken Mas dandan. Matur suwun nggih Mas. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi memang ternak PE dan ternak kambing jenis perah lainnya itu memang ada segi bisnisnya dari susu itu potensinya sangat tinggi rekan-rekan. Dan walaupun di kandang ini semuanya menggunakan pakan silas, seratnya pakan silase dan semuanya mungkin sebagian besar beli dengan perhitungan yang tepat, saya pikir hasilnya juga akan sesuai rekan-rekan. Pasti keuntungan juga pasti ada. Ya rekan-rekan, mungkin itu dulu yang bisa saya bagi dari kandang Garage Farm ini rekan-rekan, untuk rekan-rekan jurnal ternak semuanya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata dari saya, dan mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam menyampaikan informasi. Lancar selalu, sukses selalu, sehat selalu untuk rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.